Luar biasa ini publikasi ini bisa mengerti perasaan wali murid ya. Iya ya sih, saya juga banyak masukan itu. Ini terima kasih Bapak Ibu wali murid. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBS Bincang-Bincang Santai. Kami dari unit publikasi. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Kepala SDMT, yaitu Ustadz Imam Saiful Bahri yang sudah ada bersama saya di sini. Nah, untuk memberi informasi kepada wali murid tentang kebijakan sekolah terkait KBM di masa pandemi. Jadi Ustadz, ini kebijakan SDMT di masa pandemi itu seperti apa sih? Oh ya, oke, saya sapa dulu ya kepada Bapak Ibu wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada tim publikasi atas inisiatifnya untuk memberikan informasi pada wali murid, terutama terkait tentang KBM SDMT ya di masa pandemi itu seperti apa, kebijakan sekolah itu seperti apa. Gitu ya. Jadi pertanyaan pertamanya KBM SDMT di masa pandemi ya. Iya, itu konsepnya bagaimana? Oke. Bapak Ibu sekalian, ini kalau istilahnya informasi disampaikan kepada wali murid ya. SDMT seperti halnya sekolah lainnya tentu pastilah ya kena imbas dari pandemi ini, dan ini sebuah keprihatinan kita semuanya. Kita berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Dan SDMT juga seperti halnya sekolah lain, lembaga lain, institusi lain, bahkan segala sendi kehidupan masyarakat yang lain, saya pikir juga sama, gagap menghadapi pandemi ini. Artinya tidak pernah siap untuk menghadapi pandemi ini. Di mana bentuk ketidaksiapan dalam menghadapi pandemi ini macam-macam. Ada yang masih katakanlah ketika datangnya pandemi ini masih kayak orang bengong. Ini kita mau ngapain tuh? Ada yang spontan kayak orang tuh tiba-tiba gagap langsung terbangun dari tidur langsung seolah-olah dia bisa ngerjakan segala hal gitu, dan macam-macam ekspresinya itu. Ya, ini tentang reaksi kita terhadap pandemi ya. Itu nanti kita ceritakan, bisa flashback nanti bagaimana dulunya SDMT. Sekarang kita mau menyampaikan tentang kebijakan KBM SDMT di masa pandemi yang sekarang. Ini saya ceritakan gini. Ini yang jelas KBM SDMT di masa pandemi itu online atau jarak jauh ya. Istilahnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Karena sudah tidak mungkin kita tatap muka, apalagi di akhir-akhir ini, di bulan terakhir ini tiba-tiba ada turbulensi ya, kenaikan kasus yang luar biasa, sampai dulu yang sudah PSBB berakhir masuk ke new normal, tiba-tiba ada lagi sekarang PPKM. Ini kan karena memang ada perkembangan tak terduga dari COVID. Pada saat seperti ini kita sudah nggak benar-benar kesulitan untuk tatap muka, apalagi dalam jumlah kolektif ya massal. Sehingga kita mengambil langkah KBM SDMT pada masa pandemi adalah online. Itu ya. Jadi kita kebijakannya adalah online artinya jarak jauh. Ini bentuknya seperti apa gitu. Jadi gini, karena KBM kegiatan belajar mengajar yaitu seperti kelas gitu, yang tidak bisa kita laksanakan tatap muka, tentu kelas ini kita alihkan ke dunia online, yaitu media yang kita anggap paling mendekati dengan kelas itu adalah Zoom. Makanya kita adakan Zoom. Zoom ini kita bagi jadi 3 kelompok anak-anak ini. Sebenarnya kalau bisa semua masuk satu kelompok saja, yaitu Zoom yang kita adakan pada pagi hari pada jam belajar normal. Jadi ada Zoom pagi itu. Ternyata banyak kendala, yang namanya anak SD kan, tidak semua pegang HP, atau seandainya punya HP pun wali murid kadang ingin mendampingi anaknya gitu. Jadi ada lagi Zoom yang nggak bisa pagi, ada Zoom malam gitu. Atau mungkin ada pakai video call gitu ya kalau jumlahnya nggak terlalu banyak. Cuma setelah kita klasifikasikan ya, kita kasih program Zoom pagi dan alhamdulillah mayoritas bisa. Itu masih ada sebagian yang nggak bisa. Akhirnya kita sediakan layanan Zoom malam. Tapi
setelah kita kasih kesempatan Zoom malam, ternyata masih ada juga sebagian kecil yang tidak bisa kedua-duanya, Zoom pagi nggak bisa, Zoom malam nggak bisa. Ya ini kita maklumi juga karena ya masyarakat wali murid kita itu beragam sekali, ya mungkin terkendala teknis ya penyediaan sarana prasarana untuk belajar Zoom ini loh. Ini kan bisa jadi punya, katakanlah HP-nya punya, kuota punya, tapi anaknya lebih dari satu, ya kan? Lebih ada yang sekaligus semuanya memerlukan kegiatan online, akhirnya terbatas. Nah ini juga kita kasih solusi. Jadi itu saja. Jadi pada pokoknya KBM SDMT ini sekarang terpaksa itu online, ya, belum tatap muka. Itu tadi. Iya, Ustadz, ini agak sulit juga ya untuk mencari solusi di masa pandemi. Sekolah itu berusaha agar semua siswa itu bisa tersentuh secara merata mendapatkan pembelajaran, begitu ya. Nah, Ustadz, dulu kan SDMT di awal-awal pandemi itu sempat menggunakan Google Classroom, yang mana itu adalah moda paling ideal yang dianjurkan pemerintah. Nah, kenapa SDMT tidak melanjutkan menggunakan Google Classroom itu? Oke. Google Classroom namanya ya Classroom kan ya. Google itu kan istilahnya semacam fitur dari Google atau aplikasi yang disediakan Google yang mungkin paling ideal memang untuk belajar itu. Tapi kenapa SDMT nggak pakai gitu sekarang? Malah dulu sempat pakai di awal-awal gitu. Ini kan gini ceritanya. Google Classroom ini kan media semacam di situ bisa dihimpun kelas-kelas anak ya, sangat ideal sekali ya. Cuma kita tahu Google Classroom itu kan komunikasinya kayak chatting kan Zat ya. Chatting. Terus kalau namanya chatting itu kan kemampuan namanya anak SD bisa kita ngerti sendiri lah ya. Kemampuan chattingnya ngetik tuh sekian detik itu berapa kata kan gitu ya. Terus dia nanti kalau dan yang saya ceritakan ya kasus dari ustadz-ustadzah itu katanya setelah di sesi awal kan udah absen ya, nulis hadir gitu. Pas ketika KBM berjalan ada ustadz itu katakanlah menanyai salah satu siswa via chatting gitu, tapi responnya tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi sampai selesai ternyata ustadz anaknya sudah nggak di tempat kan gitu. Artinya gini, ini masalah kendala teknis. Google Classroom itu chatting anak-anak untuk usia SD kita pandang ya, kita asumsikan belum kompatibel, belum mampu lah untuk menggunakan media itu dengan baik. Beda dengan anak SMA ke atas atau kuliah yang punya kemampuan mengetik ya, lebih cepat. Kemudian yang namanya anak SD itu kan lebih enak dikontrolnya juga dengan dengan media interaktif. Seperti video call langsung atau Zoom langsung, itu kan kita bisa langsung tahu. Nah mereka kan kalau mau nanya bisa spontan juga. Jadi nggak harus ngetik dulu. Kadang ngetik aja nggak jadi, ngetiknya belum kelar, acaranya udah selesai kan gitu ya. Takutnya seperti itu. Jadi intinya kita tetap mengapresiasi Google Classroom, tapi untuk usia anak-anak SD itu kita rasa belum cocok lah. Itu ya. Kemudian kalau Google Classroom ya itu ya, audio visual itu lebih baik ke yang lain lah ya. Google Meet boleh atau Zoom. Intinya kita untuk anak SD itu kita pandang yang KBM yang lebih cocok itu yaitulah Zoom lah. Iya, yang lebih interaktif sama gurunya gitu. Iya, audio visual juga. Iya. Yang interaktif yang tidak visual ada kan seperti contohnya ngobrol telepon ya, itu kan telepon itu kan juga interaktif tapi audio gitu ya. Nah, ya itu juga mungkin memang sih kendalanya kalau Zoom itu mungkin kuotanya lebih besar kali ya. Lebih besar. Mungkin lebih lola, tapi gimana lagi kan ya. Daripada ini loh, kita ngadain yang hemat tapi nggak efektif loh. Iya. Itu ya. Monggo Ustaz yang Google Classroom. Itu tadi tentang Google Classroom. Terus setelah Google Classroom itu kan SDMT sempat pindah konsep juga, kita memakai KPT. KPT dalam paket BDR luring itu ya, Dad. Iya. Nah, padahal itu salah satu konsep yang disukai wali murid. Bahkan sekarang itu wali murid, Ustadz kenapa kok tidak KPT lagi gitu. Oh, ada gitu beberapa ya? yang minta seperti itu. Makasih ya. Iya. Kenapa? Ya.
Kenapa kok konsep Pak KPT sama BDR Luring itu tidak dilanjutkan lagi Ustadz? Monggo. Luar biasa ini publikasi ini bisa mengerti perasaan wali murid ya. Iya ya sih, saya juga banyak masukan itu. Ini terima kasih Bapak Ibu wali murid. Jadi gini, monggo jenengan terus memberikan masukan ke kita. Dulu sempat ada juga, bukan baru-baru ini ada masukan, Tat kalau mau mengadakan kebijakan baru mbok kita dilibatkan gitu. Ya Bapak, itu masalah teknis itu sebenarnya. Kalau niat ada, keinginan program melibatkan semua ada, tapi kan sekali lagi masalah teknis saja. Kadang perubahan itu cepat sekali dan kita harus segera mengambil langkah, itu yang sulit. Kalau perubahan itu bisa kita perkirakan atau bisa kita rencanakan, kita bisa mengadakan angket atau kita bisa menghadirkan berapa perwakilan dari panjenengan, itu bisa terus kita olah itu. Tapi kadang perubahan itu sangat cepat, harus segera online. Awalnya kita sudah luring gitu, atau harus segera ini. Akhirnya kita harus mau nggak mau segera membuat kebijakan. Itu mohon maaf kalau belum bisa mengadakan melibatkan sebelum pembuatan keputusan. Tapi ini bisa kami obati sedikit ya dengan adanya apa? Kalau panjenengan tetap terus memberi masukan. Mungkin sudah kita florkan kebijakan, sudah jalan, monggo diberi kritik, masukan, nanti kita perbaiki. Ya contohnya ini, ada semacam pertanyaan, dulu kan ada KPT itu, kegiatan pembagian tugas tadi, seminggu sekali. Jadi anak itu diberi 1 lembar atau 2 lembar, di situ tugas selama sepekan ada semua. Jadi wali murid tinggal enak checklist, ini dikerjakan di hari Senin, ini hari Selasa, hari Rabu gitu. Cuma ngeten Bapak Ibu, pertama KPT dulu ini kan seminggu hanya ada 6 pelajaran. Sekarang sudah kita optimalkan karena sudah agak lama pandemi ini. Kita harus, istilahnya orang kalau masih kaget itu kita masih agak dikit-dikit itu loh. Enggak kita langsung full. Dulu sempat ya kita ceritakan ada wali murid memang memberi masukan, kok enggak seperti pembelajaran biasa jam 7 sampai jam 2. Kenapa hanya singkat sekali, sehari hanya 1 pelajaran gitu. Itu ceritanya dulu, karena memang untuk adaptasi ya. Sebenarnya bisa aja, kita takutnya shock. Anak itu tatap muka sehari-hari, tiba-tiba online terus pelajarannya penuh gitu. Iya. Apalagi kalau panjang sekali lama diadakan selama hampir setahun seperti ini, itu sekarang mungkin kalau sudah dari awal kita fullkan, itu mungkin sekarang udah lemes semua ya tuh. Iya betul. Kalau kita dulu kan enggak, 1 pelajaran dulu sampai 1 semester. Ini baru kita gas ini. Mungkin yang lain ya kalau balapan tuh yang lain sudah mulai capek, kita sudah malah fresh kalau menurut saya sih ya. Bertahap ya tentunya. Iya bertahap ini. Lah dulu waktu itu kan masih 6 pelajaran ceritanya waktu KPT itu. Terus KPT itu Bapak Ibu sekali lagi ini kita garis bawahi ya. KPT waktu itu 1 paket dengan tatap muka singkat. Panjenengan semuanya ingat ya, pernah kan sempat didatangkan ke sekolah, anak-anak itu 1 jam, terus ketemu ustadznya. Di situ nanti sama oleh 5 orang ustadz itu kira-kira ya secara bergantian diterangkan pelajarannya. Diterangkan apa isi KPT itu, apa pokok-pokok pelajarannya, sebagai bekal belajar selama seminggu. Ketika itu baru saja kita mulai, kita diminta untuk meninjau ulang gitu. Akhirnya bubar lah itu ya. Bubar tatap muka singkatnya nggak boleh menghadirkan ke sekolah walau 1 jam. Setelah itu baru kita tapi KPT-nya masih tetap jalan berapa lama gitu. Cuma tanpa penjelasan saja. Akhirnya kita usahakan lewat Zoom gitu. Untuk menjelaskan KPT-nya gitu kan. Jadi kan harus ada 2 ini harus balance. 1 pemberian tugas, yang 1 penjelasan materi. Jangan diberi tugas saja kan nanti panjenengan kita semua kan tanya kok tugas terus kapan dijelaskannya kan gitu ya. Iya. Kapan itu loh, itu ceritanya. Jadi kalau KPT saja kan nggak bisa. Makanya ada Zoom-nya gitu. Dasar kenapa nggak seperti itu aja Tat? Ada KPT terus Zoom-nya itu ya seminggu sekali gitu loh. KPT-nya juga seminggu sekali. Ya kembali ke tadi, itu masa-masa pemanasan Bapak Ibu. Masa-masa pemanasan dengan 5 pelajaran. Nah sekarang kan sudah 12 pelajaran seminggu. Iya.
12 pelajaran masa KPT-nya di minggu di awal, terus nanti Zoom penjelasannya seminggu sekali, kan nggak mungkin pelajarannya 12. Akhirnya kita ratakan beban itu setiap hari ada, ya cukup 2 pelajaran tetapi 12 jam. Itu ya. Jadi seperti itu. Kan tetap enak tuh, KPT itu bisa di checklist. Lah ini bisa kita akomodir checklistnya itu dengan apa? Jadi nanti wali kelas itu menghimpun semua wali kelas dan tim pengajar ya di angkatan itu menghimpun semua tugas yang ada dalam minggu itu. Jadi minimal di akhir pekan itu sudah terhimpun. Nanti anak-anak bisa menceklis, oh ini sudah dikerjakan, ini belum. Jadi tetap kita akomodir. Kira-kira itu saja. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi kenapa tidak KPT? Sebenarnya kita memikirkan wali murid juga ya Ustaz. Kalau KPT kan guru tidak memberikan penjelasan, kita cuma memberikan tugas, nanti akhirnya orang tua yang menjadi guru di rumah. Jadi kan kasihan. Belum lagi bekerja, masih harus ngajari anaknya, begitu ya Ustaz. Iya memang tugas kita kan ngajar. Coba kalau kita hanya ngasih tugas terus KPT aja kan. Kesannya memang enak, wali murid agak lebih nyunjai, lebih santai ya. Isi tugasnya itu dikerjakan itu. Tapi kan sampai kapan seperti itu terus? Terus kerjaan kita hanya memberi tugas, ini mengoreksi tugas, ngoreksi, menilai tugas, ngoreksi lah. Nilai tambahnya ke anak gimana? Masa kita serahkan ke orang tua murid untuk menjelaskan apa yang ada di buku? Berapa persen coba dari wali murid yang pertama punya waktu, yang kedua mungkin tingkat kesulitan materinya sudah beda ya dengan kita zaman dulu gitu ya. Jadi memang guru tetap harus kita optimalkan. Iya, terima kasih Ustadz Imam. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala SDMT. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid di rumah. Jika masih ada pertanyaan lagi bisa dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami dari tim publikasi dan juga Ustadz Imam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.